Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojodi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita di channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan membawakan cerita dari Randy. Ya, Randy ini mempunyai cerita yang cukup menyeramkan karena melibatkan satu keluarganya, ya. Jadi Randy, ayahnya, kakaknya di rumah baru mereka, ya. Jadi rumah ini adalah rumah yang sangat-sangat haunted. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 2000-an. Kala itu Randy dan orang tuanya membeli sebuah rumah baru di sebuah daerah di Bekasi. Pada awalnya mereka membeli rumah itu karena rumah lama mereka berada di perumahan yang sering kebanjiran. Ya, karena tidak tahan dengan situasi yang sering banjir, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Tidak lama setelah mereka mengiklankan rumah lama mereka, rumah mereka dibeli oleh tetangga mereka. Hingga akhirnya mereka mampu untuk membeli sebuah rumah di sebuah daerah di daerah Bekasi. Ya, proses pencarian rumah pun berlangsung cukup singkat. Rumah yang dicari buat mereka adalah satu, daerah yang tidak banjir, kedua, rumah yang cukup besar atau cukup luas halamannya, dan ketiga adalah yang harganya cukup miring. Karena mereka berencana ingin membangun sebuah rumah yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha. Ya, ketika mencari rumah tersebut, ibunya Randy dan ayahnya hanya berdua saja. Dan ibunya Randy jatuh pilihan pada sebuah rumah yang jika dibilang biasa saja ya biasa saja, tapi jika dibilang aneh ya cukup aneh. Karena itu satu-satunya rumah yang sampai dengan di tahun ke-9 perumahan itu berdiri, itu satu-satunya rumah yang belum berhasil terjual. Satu-satunya unit tersisa. Ya, ketika ditanyakan harganya oleh ibunya Randy, pihak pengembang mengatakan bahwa harganya ada di kisaran 120 juta. Ibunya Randy yakin bahwa rumah itu memiliki sesuatu, sehingga ibu Randy berpikir bahwa dia akan menahan sebentar dengan harapan pihak pengembang akan menurunkan harganya. Dalam perjalanan pulang dari tempat rumah tersebut, ayahnya Randy bertanya kepada ibunya, "Bu, kok ibu yakin sama rumah itu? Kita nggak cari-cari lagi, Bu? Apa nggak terlalu cepat mutusin untuk beli rumah itu?" Ibunya Randy lalu menjawab pertanyaan ayahnya Randy. "Udah Pak, tenang aja. Lihat ya, sebelum 3 hari, nanti pengembangnya pasti nurunin harga lagi." Ayahnya Randy pada awalnya tidak tahu maksud ibunya Randy apa. Dan ternyata benar. Ibunya Randy dan ayahnya Randy tidak mengabarkan kepada pihak pengembang. Sebelum sampai 3 hari, pihak pengembang sudah menelpon kembali. Dan kali ini mereka menawarkan harga rumah di angka 90 juta. Bebas administrasi, bebas pajak, tinggal serah terima kunci saja. Dan surat-surat. Ibunya Randy lalu mengatakan kepada pihak pengembang, "Baik, Pak,
kami akan pikirkan kembali. Belum sampai hari itu berakhir, pihak pengembang kembali menelpon dan menurunkan lagi harganya ada di angka 70 juta. Dengan syarat yang sama. Tidak ada biaya pajak, tidak ada biaya lain-lain, langsung serah terima kunci dan surat-surat rumah. Akhirnya ibunya Randy mengiyakan, dan di keesokan harinya mereka membayar rumah itu lunas. Ketika ayah ibunya Randy datang dan melihat rumah itu lagi, ayahnya Randy mengatakan sesuatu kepada ibunya mengenai rumah tersebut. Bu, kok ini rumah kayaknya ganjil ya? Semakin diperhatiin kok semakin kayaknya rasanya aneh gitu. Kayaknya auranya nggak enak ini rumah, kata ayahnya Randy. Ibunya Randy pun tersenyum lalu mengatakan sesuatu yang di luar dugaan ayahnya Randy. Pak, tahu nggak? Rumah ini itu banyak penunggunya, makanya nggak laku-laku. Nah, penunggunya itu bikin rumah ini jadi tidak enak untuk dilihat. Tapi kita sih cuek aja, Pak. Nanti kita masuk, kita bersihin, kita lawan. Gak usah takut ya, Pak ya. Ayahnya Randy menjawab, alah, aku mah nggak percaya sama gitu-gituan. Ya udah, yang penting dapat rumah murah, bagus. Ya udah, kita beli saja dan kita tinggal di situ, kata ayahnya Randy. Mereka pun kembali pulang. Ternyata ibunya Randy masih punya impian terhadap rumah tersebut. Dia ingin membuat rumah itu menjadi lebih luas dan lebih terbuka. Maka tidak lama setelah proses pembelian itu terjadi, ibunya Randy pun langsung mencari beberapa tukang untuk merombak dan membangun kembali rumah tersebut sesuai dengan impian ibunya Randy. Mengingat mereka berhasil menang banyak dari penjualan rumah dan pembelian rumah yang sangat murah tersebut. Oh iya, rumahnya itu berdiri di atas tanah seluas 220 meter persegi dan berada di sebuah perumahan yang cukup elit ketika itu ya. Singkat cerita, proses pembangunan akan segera dimulai. Ibunya Randy sudah berhasil mengumpulkan beberapa tukang. Ya, sebelum proses pengerjaan, tukang dan ibunya Randy dan ayahnya Randy berembuk tentang desain bangunan seperti apa, luasnya bagaimana, dan bangunannya seperti apa. Selesai rembukan itu, tukang pun mengajukan syarat. Tukangnya berkata, Bu, mohon maaf, kalau boleh saya mau naikin selamatan ya Bu, di atas. Lalu ibunya Randy pun menjawab, Bang, maaf ya, saya ini muslim dan saya gak percaya sama gitu-gituan. Saya yakin ada makhluk selain manusia, jin dan lainnya, malaikat. Tapi untuk melakukan hal-hal tersebut berkenaan atau berhubungan dengan jin di luar keyakinan, saya nggak mau. Itu dosa Bang, syirik. Mendengar jawaban Randy, abangnya terkejut. Lalu ia menjawab, tapi Bu, kalau nanti ada apa-apa, kita berhenti kerja ya Bu ya. Lalu ibunya Randy menjawab, Bismillah aja Mas, Bismillah aja Bang, nggak usah takut.
Yakin aja, ada Allah. Singkat cerita, proses pembangunan itu pun terjadi. Selama pembangunan, ibunya Randy sering bolak-balik memperhatikan progres dari mulai rumah itu ditanam fondasinya hingga mulai dibangun temboknya. Hingga pada suatu ketika, tukang bangunan yang mengerjakan rumah tersebut minta berhenti di tengah jalan karena menurut mereka sudah tidak tahan dengan gangguan yang mereka hadapi. Padahal ibunya Randy sering bolak-balik ke sana dan tidak memperhatikan ada apapun. Tapi karena menurut ibunya Randy bahwa mereka itu mengada-ada dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya, akhirnya ibunya Randy tidak menahan mereka lalu memberhentikan. Dan kemudian mencari tukang yang lain. Singkat cerita, wallahu alam, apakah benar para tukang tersebut diganggu atau tidak? Karena mereka tidak pernah menjelaskan detailnya gangguan seperti apa. Ya. Lalu dengan rombongan tukang yang kedua, rumah itu pun berhasil selesai dalam waktu 2 bulan. Hingga akhirnya mulailah proses pindahan keluarga Randy ke rumah baru tersebut. Ya, pada awalnya proses pindahan itu tidak terjadi hal-hal yang aneh. Everything is fine, normal saja. Hingga pada malam pertama, ketika barang-barang masih belum beraturan, baru hanya diturunkan saja, baru hanya membersihkan kamar-kamar untuk siap ditiduri, hordeng belum ada yang terpasang, Randy menempati kamarnya yang jika dilihat dari struktur bangunannya, kamarnya itu tepat berada di tengah-tengah rumah, dekat dengan halaman belakang yang open dan menyatu dengan ruang makan. Jadi waktu itu desain bangunan ibunya Randy adalah rumahnya panjang ke belakang, di mana bagian belakang itu open space. Jadi air hujan bisa masuk ke dalam rumah, tapi dalam rumah itu bentuknya taman. Jadi kalau Randy dan keluarganya makan itu, mereka bisa langsung posisinya tepat di sebelah taman. Nah, di antara kiri kanan taman itu, kanannya adalah kamar mandi belakang dan kirinya adalah gudang. Depannya gudang itu kamar kakaknya Randy, setelah kamar kakaknya Randy adalah kamarnya Randy, lalu di depan dekat ruang tamu kamar orang tuanya Randy, lalu kamar mandi depan, lalu ruang tamu. Nah, ruang makan itu di sebelahnya dekat dengan kamar mandi belakang itu kamar pembantu, dan setelah kamar pembantu itu menyatu dengan ruang TV dan ruang makan itu adalah dapur dan pintu samping ke garasi. Rumahnya cukup luas. Nah, di garasinya itu pun bisa menampung hingga 2 mobil dan 2 motor. Cukup besar. Rumah yang cukup besar. Nah, di rumah yang besar itu di hari pertama belum ada hordeng yang terpasang. Kamarnya Randy itu pintunya langsung menghadap ke ruang makan, dan pintunya itu pintu geser dari kaca. Ketika Randy hendak tidur, mungkin jam 8 malam, karena lelah habis proses pindahan, Randy mulai berbaring di tempat tidurnya. Hendak memejamkan mata, dia terkejut. Dan dia sempat meloncat dari tempat tidurnya. Karena ketika itu dia menyaksikan seorang wanita berjalan dari ruang depan menuju ruang belakang ke arah taman di belakang.
Dalam keadaan setengah memejamkan mata, dia terkaget lalu melompat. Lalu dia perhatikan wanita itu lalu memudar dan menghilang. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia membuka pintu kamarnya lalu dia memperhatikan keluar. Dia cari-cari apa yang dia lihat tadi dan ternyata tidak ada. Keesokan paginya dia melapor kepada ibunya. "Bu, semalam aku lihat wanita loh, Bu." Ibunya menjawab, "Alah, ngaco. Paling kamu capean kali. Ngimpi." Ya. Mendengar jawaban ibunya yang seperti meremehkan apa yang dilihat Randy tampak kecewa dan tidak mau melanjutkan lagi. Tapi dia bilang kepada ibunya, "Tapi benar, Bu, semalam aku lihat wanita. Dia jalan dari ruang depan ke arah taman belakang." Lalu ibunya bilang, "Ya sudah, tapi nggak ganggu kan? Nggak serem kan?" Katanya. Randy hanya mengangguk, menandakan ya. Yang Randy tidak tahu adalah ibunya memang sudah tahu bahwa rumah itu memang rumah berhantu. Karena sejak dari pertama ibunya ingin beli rumah itu, ibunya sudah mengetahui ada apa di rumah itu. Ya, sebagai catatan, ibunya Randy ini bisa dibilang punya keistimewaan. Ibunya Randy ini sejak kecil dia sering melihat makhluk-makhluk halus. Bahkan dia bisa merasakan keberadaan mereka. Tapi bukan termasuk dari orang-orang indigo ya, karena dia tidak bisa setiap saat melihat. Kalau orang-orang indigo itu kan mereka bisa selalu melihat di mana dan ada apa. Sedangkan ibunya Randy tidak, tapi dia sering dan bisa merasakan kehadiran mereka. Nah, karena seringnya itu ibunya Randy itu hingga menjadikan pengalamannya itu seperti hal yang biasa. Tidak ada yang menyeramkan buat dia. Masih dalam proses pindahan, di hari ketiga pindahan itu ketika mereka sudah mulai menata-nata perabot, benda-benda kecil di dinding segala macam, Randy mengajak pacarnya ke rumah barunya itu. Tentu saja ibunya Randy menyambut dengan sukacita. Lalu ibunya Randy bilang, "Hai Lisa, mau bantu-bantu di sini ya? Kita baru pindahan." "Iya tante," jawab Lisa. "Aku bantu-bantu di mana ya?" katanya. Lalu ibu Randy pun menjawab, "Terserah, mau di kamar Mbak Yuni juga boleh, mau di kamar ruang depan juga boleh, bantuin apa terserah, rapi-rapihin ya, terserah kamu aja deh," katanya. "Oh iya tante, nanti Lisa bantu-bantuin Mbak Yuni aja deh di kamar depan." "Ya wes sana," kata ibunya Randy. Randy happy sekali hari itu karena dia kedatangan pacarnya ya. Ketika sore hari di sekitaran jam 5 pacarnya ingin pulang, dia minta izin kepada kakaknya Randy, Mbak Yuni, untuk menggunakan kamarnya untuk berganti pakaian. Karena pakaian yang dia pakai tadi itu sudah keringetan ya. Jadi dia memang sudah niat dari rumahnya pengen bantu-bantu dan dia sudah bawa baju ganti. Mbak Yuni pun mempersilahkan dia untuk berganti baju di kamarnya, lalu Mbak Yuni keluar. Lisa menutup pintu kamar itu dan menguncinya. Lalu dia mulai mengganti baju. Ketika dia sedang mengganti baju, dia merasa ada sentuhan di belakang pundaknya. Dia menoleh, tidak ada. Lalu dia melanjutkan ganti bajunya, lalu dia merasakan lagi ada sentuhan lagi di pundaknya.
Dia menoleh lagi lalu tidak ada. Dan masih tidak ada. Karena dia merasa ketakutan dan merinding, dia mempercepat proses ganti bajunya dan buru-buru keluar dari kamar itu. Dan mukanya pucat. Tidak ada yang memperhatikan dengan perubahan air mukanya Lisa, kecuali Randy. Randy pun lalu bertanya kepada dia, "Ada apa, Lisa? Kamu kok kayaknya ketakutan gitu sih?" Lalu Lisa pun menjawab, Kayaknya tadi aku di kamar itu dicolek-colek 2 kali deh." Lalu aku bertanya kepada Lisa, "Yang benar? Yakin?" Lisa pun menjawab, "Yakin, yakin banget aku. Orang terasa banget kok dicolek," dia bilang. Lalu Randy pun bilang kepadanya, "Oh ya udah, tapi nggak lihat apa-apa kan?" "Iya, tapi aku takut banget," kata Lisa. "Ya udah nggak apa-apa, lupain aja. Yuk, aku antar pulang," kata Randy. Mereka pun pulang. Randy pun mengantar Lisa ke rumahnya. Ya, tidak lama kemudian Randy kembali pulang karena dia harus kembali membantu proses pengaturan rumahnya dari pindahan itu. Di rumahnya ketika itu Randy menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya lagi. Randy bilang, "Bu, tadi Lisa ngalamin ini loh, Bu, di kamarnya Mbak Yuni. Dia itu dicolek 2 kali dari belakang, padahal posisi kamar dikunci, Bu," kata dia. "Dan gak ada orang di kamar itu, Mbak Yuni lagi keluar." Lalu ibunya Randy pun bilang, "Yakin Lisa benar-benar ngalamin itu? Jangan-jangan dia kecapean doang kali." Randy pun menjawab, "Ya, saya nggak tahu, Bu. Tapi menurut ceritanya begitu." Terus kata ibunya Randy, "Ya sudah, nggak apa-apa. Biasalah rumah baru," katanya. "Nanti juga kalau kita sering sholatin, kita sering ngajiin juga nggak ada apa-apa." Lalu akhirnya mereka pun sudah selesai dengan proses perpindahan dan mereka pun mulai menempati rumah itu. Seperti normalnya dengan mereka tinggal di rumah baru. Hari demi hari, minggu demi minggu, tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Hingga pada suatu malam, Randy pulang dari kampusnya sekitar jam 8 malam, dia mendapati kakaknya, Mbak Yuni, itu duduk di garasi sendirian. Masih dengan pakaian kerjanya, pulang dari kantor. Lalu Randy memasukkan motornya ke dalam garasi dan menegurnya, "Mbak, lu kok nggak masuk? Ngapain nunggu di luar? Nggak dinyamukin?" Mbak Yuni memanggil Randy dengan lambaian tangannya. "Sini Ren, sini." Lalu Randy pun menghampiri. "Ada apa sih, Mbak? Mana papa mama?" Mereka lagi pergi keluar." "Oh gitu. Lalu Mas juga lagi main, belum pulang. Kamu sendirian?" "Iya. Tadi gue udah pulang jam 6, tapi pas gue mau masuk rumah, gue gak jadi masuk," kata Mbak Yuni. Lalu Randy bertanya, "Emang kenapa, Mbak? Lo takut?" Mbak Yuni pun menjawab, "Ya iyalah. Tadi tuh kan gue masuk lewat pintu samping yang dari garasi ini. Pas gue masuk, buka pintu, lo tau nggak? Gue ngeliat pintu kulkas kebuka.
Gue pikir itu tadi mungkin ayah atau ibu atau siapalah itu lupa nutup terus pergi. Pas gue mau masuk, mau gue tutup pintunya, pintunya nutup sendiri. Kan gue kaget. Gue liatin lagi, pintunya kebuka lagi. Ya gue panik lah. Ya udah, gue tunggu aja di luar, kata Mbak Yuni. Lalu aku pun bertanya kepada dia, ada wujudnya nggak? Cewek apa cowok? Serem nggak? Enggak, kata Mbak Yuni. Tapi nyeremin banget sih. Lo tahu nggak? Kata Mbak Yuni. Kenapa? Gue itu udah berapa hari kalau tidur di kamar gue selalu nyalain lampu. Lalu aku menjawab, masa mbak? Emang kenapa di kamar lo? Nggak tahu. Gue ngerasanya kayak ada orang gitu tidur di sebelah gue itu. Cuman gue nggak pernah mau nengok ke belakang. Gue tidur aja terus sampai pagi, kata dia gitu. Lalu Randy bilang kepada Mbak Yuni, udah ngomong belum sama ibu? Udah. Dan katanya ibu mau nemenin gue tidur. Tapi sampai sekarang gue masih tidur sendiri. Akhirnya gue nyalain terus lampunya. Ya. Lalu Randy pun berkata, lo tau nggak? Hari pertama kita masuk di rumah ini, gue tuh udah ngeliat yang aneh-aneh. Ini rumah emang nggak bener nih. Dan ibu tahu sesuatu dan nggak mau ngomong sama kita. Lalu Mbak Yuni menjawab, emang ada yang aneh sama rumah ini. Tau nggak sih lo? Dia bilang. Dari pertama gue masuk ke rumah ini, gue tuh udah ngerasa nggak enak, nggak nyaman. Rasanya aneh banget di rumahnya, remin gitu loh. Di ruangan apa, gue ngerasa kayak merinding. Di dapur gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Di ruang tamu gue makan kayaknya gue ngeliat ada orang turun dari itu lubang angin itu yang langsung ke taman itu, kata Mbak Yuni. Randy pun menjawab, ya sama sih, gue juga sering ngalamin kayak gitu, cuman susah deh. Bapak nggak peduli sama gituan dan dia nggak percaya. Si Mas juga jarang di rumah. Ibu juga kayaknya nutup-nutupin sesuatu. Ya udahlah, by the way, kita masuk aja yuk. Udah ada gue kan, lo nggak takut kan? Kata Randy. Lalu Mbak Yuni menjawab, ya udah, yuk, Bismillah kita masuk. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Bersambung ya teman-teman. Oke. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojawedi, silakan diklik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya agar terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.